Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta nugrahanya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang berbahagia untuk berkumpul dalam suasana penuh Dharma pada hari ini. Semoga sinar suci kasih-Nya senantiasa menyertai setiap langkah kita. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan Dharma Wacana dengan tema yang sangat bermakna, yaitu karma pala. Tema ini mengajarkan kita tentang keadilan universal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Hukum sebab dan akibat, hukum tindakan dan hasilnya. Adapun makna ajaran karma pala, saudara-saudara umat sedharma, kata karma berarti keputusan dan pala berarti buah atau hasil. Maka karma pahala yaitu buah dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap tindakan manusia, baik maupun buruk, besar maupun kecil, akan selalu menghasilkan akibat yang sesuai dengan sifat perbuatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 yang berbunyi, Karmani ewa di karaste ma palesu kadacana ma karma palaheturgur ma te samu astwa akarmane. Nah, yang artinya engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu, tetapi jangan pernah mengharapkan hasil dari perbuatan itu. Cara mengajak dan menanamkan ajaran karma pala dalam kehidupan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, ajaran karma pala tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Maka dari itu, marilah kita mengajak diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menanamkan nilai-nilai karma yang baik. Karma pala sebagai hukum alam yang adil. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran karma pala menunjukkan bahwa alam semesta ini bekerja dalam keseimbangan. Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang kepada kita. Namun, jika kita menanam keburukan, maka keburukan pula yang akan datang kepada kita. Hukum ini berjalan dengan adil tanpa memandang siapa kita. Ia berlaku bagi semua makhluk kapanpun dan dimanapun. Sebagai contoh kecil atau contoh sederhana, ketika kita menolong seseorang dengan ikhlas, mungkin balasan itu tidak akan datang hari ini, tetapi suatu saat. Nah, dalam waktu dan cara yang berbeda, alam akan mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Yang kedua, sebaliknya, jika kita menyakiti orang lain, maka penderitaan serupa akan datang kembali pada kita di masa yang akan datang, karena hukum karma pala adalah hukum keseimbangan yang menjaga keadilan alam semesta. Tujuan dan hikmah ajaran karma pala. Umat sedharma, ajaran ini bukan hanya menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan
dan mendidik kita agar hidup dengan penuh tanggung jawab. Karma pala menuntut kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami bukan karena nasib, melainkan akibat dari tindakan kita sendiri. Dengan memahami ajaran ini, kita tidak mudah menyalahkan orang lain, keadaan, atau takdir. Sebaliknya, kita akan belajar mengendalikan diri, berpikir positif, berkata benar, dan berbuat baik dengan tulus. Karma pala juga mengajarkan kita tidak berbuat baik karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan, tetapi karena perbuatan baik adalah kewajiban moral dan bentuk bakti kita kepada ide Sang Yang Widewasa. Ketika kita berbuat dengan hati yang tulus tanpa pamrih, maka itu adalah karma yang murni, karma yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan sejati. Cara mengajak dan menanamkan ajaran karma pala dalam kehidupan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, ajaran karma pala tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Maka dari itu, marilah kita mengajak diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk menanamkan nilai-nilai karma yang baik. Yang pertama, mulailah dari pikiran yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif. Ketika pikiran kita bersih dan tenang, ucapan serta tindakan pun selaras dengan kebaikan. Yang kedua, berbicaralah dengan penuh hati. Ucapan yang lembut dan jujur dapat menumbuhkan kedamaian di hati orang lain. Hindarilah kata-kata kasar dan fitnahan yang bisa menimbulkan penderitaan. Yang terakhir, lakukan tindakan yang benar dan bermanfaat. Bentuklah sesama, jujurlah dalam bekerja, dan selalu berbuat untuk kebaikan bersama. Walaupun kecil, perbuatan kita tidak akan pernah hilang selamanya, atau tidak akan pernah hilang nilainya. Mari kita ajak teman, keluarga, dan masyarakat untuk menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk kehidupan kita di masa depan, baik di dunia maupun di alam selanjutnya. Kita bisa mulai dari hal sederhana, misalnya membantu tanpa diminta, berkata lembut kepada orang tua, menolong teman tanpa pamrih, atau sekedar tersenyum tulus kepada orang lain. Itulah benih-benih karma baik yang kelak akan berbuah kebahagiaan. Penutup Dharma Wacana hari ini, umat sedharma yang saya muliakan, dari ajaran karma pala, kita belajar bahwa hidup ini sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Apa yang kita alami hari ini adalah tindakan di masa lalu. Dan apa yang akan kita alami nanti adalah akibat dari tindakan kita hari ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpegang pada ajaran Trihita Parisuddha. Berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Jadikanlah kebaikan sebagai kebiasaan, bukan kewajiban. Tanamlah benih-benih kebajikan agar kelak kita memetik buah kebahagiaan. Hiduplah dengan kesadaran penuh, karena setiap perbuatan akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah salah. Semoga ajaran karma pala ini menjadi cermin bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memudahkan keikhlasan, dan mengantarkan kita menuju kebahagiaan sejati. Dharma Wacana ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.